Pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2023 sudah dibuka, yaitu mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 April tahun 2023. Setiap pendaftar sekolah kedinasan tahun 2023 harus memiliki akun SSC ASN sekolah kedinasan. Bagaimana cara membuat akun SSC ASN sekolah kedinasan? Pada video ini akan dijelaskan cara membuat akun SSC ASN sekolah kedinasan dan cara mendaftar sekolah kedinasan. Simak video ini sampai selesai. Untuk membuat akun SSC ASN sekolah kedinasan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah pertama, buka halaman portal SSC ASN yang alamatnya adalah https://dikdin.bkn.go.id. Tampilan portal SSC ASN tersebut seperti yang nampak pada layar ini. Selanjutnya, klik pada menu pendaftaran di sini. Selanjutnya, pada halaman berikutnya, klik pada menu registrasi di sini. Selanjutnya ditampilkan halaman pendaftaran akun SSC ASN Dikdin. Langkah pertama yaitu pengecekan identitas yang nampak seperti pada layar ini. Sekarang kita mulai langkah pertama, yaitu mengisi form pengecekan identitas. Pertama, kita mengisi nomor induk kependudukan. Nomor induk kependudukan atau NIK ini kita isi persis sama dengan di KTP kalian. Apabila kalian belum punya KTP, nomor induk kependudukan bisa dilihat di kartu keluarga. Berikutnya kita mengisi nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarga ini terdapat di bawah tulisan kartu keluarga pada kartu keluarga, seperti pada gambar berikut ini. Apabila ada masalah NIK atau nomor induk kependudukan tidak ditemukan, atau masalah NIK dan kartu keluarga tidak cocok, maka kalian harus menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil di kabupaten atau kota domisili kalian. Pastikan bahwa data sudah tersinkronisasi dengan server Dukcapil pusat. Perhatikan keterangan pada bagian ini. Langkah berikutnya, kita mengisi nama lengkap sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian, mengisi tanggal lahir sesuai dengan KTP. Cara mengisi tanggal lahir, letakkan pointer mouse pada kotak tanggal lahir. Kalau sudah berubah bukan berupa tanda anak panah, klik. Selanjutnya di layar akan ditampilkan tampilan kalender. Untuk merubah tahun, klik pada tahun. Untuk melihat tahun berikutnya, klik pada tombol ke kiri. Kalau sudah ketemu, klik tahun yang diinginkan, misalkan tahun 2003. Untuk merubah bulan, kita bisa klik tanda kiri atau kanan. Misalkan bulan Mei, kita klik ke kanan. Jadi inilah bulan Mei tahun 2003. Kemudian kita pilih tanggalnya, misalkan tanggal 12. Maka di kotak tanggal lahir akan ditampilkan tanggal 12 Mei tahun 2003. Langkah berikutnya, kita mengisi nama kabupaten atau kota tempat KTP diterbitkan. Misalkan kota Depok, kita ketik Depok. Perhatikan di bawah kotak nama kabupaten muncul tulisan Depok dalam kurung kota. Kita klik. Langkah berikutnya, kita memasukkan captcha yang ditampilkan di layar. Pada contoh ini, captcha-nya adalah C83D. Kalau data yang kita masukkan tidak ada kesalahan, maka tombol lanjutkan akan aktif
seperti pada layar ini. Nah, selanjutnya kita klik saja tombol lanjutkan. Selanjutnya di layar ditampilkan langkah kedua melengkapi data. Tampilannya seperti pada layar berikut ini. Sebelum melanjutkan mengisi formulir, perhatikan di sini ada keterangan yang harus kita perhatikan, yaitu pastikan data terkait KTP khususnya kabupaten atau kota dan provinsi bagi yang akan mendaftar ke formasi khusus alokasi daerah sudah sesuai. Jika terdapat ketidakcocokan data, silahkan menghentikan proses pendaftaran sampai di tahap ini dan lakukan proses pemutakhiran data di Dukcapil. Pada formulir langkah kedua ini, kolom NIK sudah terisi secara otomatis berdasarkan nomor NIK yang kita masukkan di formulir sebelumnya. Nama juga sudah terisi secara otomatis. Kemudian alamat kita isi sesuai dengan identitas. Kolom kabupaten atau kota akan terisi secara otomatis berdasarkan isian formulir sebelumnya di langkah pertama. Kolom provinsi juga terisi secara otomatis. Selanjutnya kita mengisi kolom nama tanpa gelar sesuai yang tertulis pada ijazah. Selanjutnya kita mengisi tempat lahir sesuai KTP. Kolom berikutnya kita mengisi tempat lahir kabupaten atau kota sesuai dengan ijazah. Jadi ada dua tempat lahir yang kita isi. Yang pertama tempat lahir sesuai KTP, yang kedua tempat lahir kabupaten atau kota sesuai dengan ijazah. Jadi pada kolom tempat lahir kabupaten atau kota yang dimasukkan adalah tempat lahir Anda setingkat kabupaten atau kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan. Kolom berikutnya yaitu tanggal lahir. Kolom ini otomatis akan terisi sesuai dengan tanggal lahir yang dimasukkan pada formulir sebelumnya di langkah pertama. Berikutnya mengisi tanggal lahir sesuai yang tertulis pada ijazah. Jadi tanggal lahir dua kali di sini diisi. Yang pertama tanggal lahir sesuai KTP, yang kedua tanggal lahir sesuai yang tertulis pada ijazah. Cara pengisian tanggal lahir sama dengan pada saat kita mengisi tanggal lahir di formulir langkah pertama. Berikutnya kita mengisi jenis kelamin. Kalau kalian pria, kalian klik pria. Kalau wanita, kalian klik wanita. Berikutnya mengupload pas foto. Pas foto yang digunakan adalah pas foto yang berlatar merah atau sesuai dengan persyaratan sekolah yang akan dilamar dengan ekstensi atau tipe file JPG atau JPEG. Ukuran file pas foto antara 100 sampai 200 KB. Apabila fotonya lebih besar dari 200 KB, maka file foto dikompres terlebih dahulu. Maksud dikompres ini supaya ukuran file fotonya tidak melebihi 200 KB. Untuk upload pas foto, klik pada tombol Choose File. Pilih foto yang akan diupload. Sebagai contoh, seperti yang ditampilkan di layar, kita klik, kemudian kita open. Apabila upload pas foto berhasil, maka di layar akan ditampilkan pesan seperti di layar ini. Klik tombol baiklah. Langkah berikutnya, kita mengisi kolom email. Masukkan pada kolom email ini dengan email yang kalian pakai
Masukkan email kalian dengan benar, jangan sampai salah. Kemudian langkah berikutnya, kita mengisi password. Password ini minimal 6 karakter. Kemudian mengisi konfirmasi password. Maksudnya pada kolom konfirmasi password ini kita ketik lagi password yang sudah kita masukkan pada kolom password sebelumnya yang di atasnya. Kemudian kita memasukkan kolom pertanyaan pengaman. Di sini ada beberapa pilihan. Siapakah nama binatang peliharaan kamu? Siapa nama penyanyi favorit kamu? Dan seterusnya, dengan cara kita klik pada pilihan pertanyaan yang kita inginkan. Misalkan kita klik siapakah nama penyanyi favorit kamu. Kemudian jawaban, ketikkan nama penyanyi favorit kamu. Selanjutnya kita mengisi pertanyaan pengaman kedua. Seperti tadi kita pilih salah satu pilihan di sini. Misalkan siapa nama guru favorit kamu saat SD, atau apa tempat wisata di Indonesia yang ingin kamu kunjungi. Berikutnya kita mengisi kolom jawaban pengaman kedua yang berhubungan dengan pertanyaan pengaman kedua. Apa tempat wisata di Indonesia yang ingin kamu kunjungi? Di sini kalian isi tempat wisata Indonesia yang ingin kamu kunjungi, yang gampang diingat. Jadi jangan lupa pertanyaan pengaman dan jawaban pengaman, pilih yang gampang diingat supaya kalian nantinya tidak gampang lupa. Langkah berikutnya, kita memasukkan CAPTCHA yang ditampilkan di layar. Pada contoh ini CAPTCHA-nya adalah EBB2. Apabila data yang kita masukkan sudah lengkap dan benar, kita klik tombol lanjutkan. Selanjutnya di layar ditampilkan halaman langkah ketiga, yaitu pengecekan ulang data. Pada halaman ini perhatikan keterangan yang tertulis di sini. Perhatian, setelah pendaftaran akun diproses, Anda tidak bisa melakukan perubahan data pendaftaran akun seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan sebagainya. Pastikan tidak ada kesalahan dalam pengisian. Jadi pada halaman ini kita cek ulang data yang sudah kita masukkan supaya tidak terjadi kesalahan data, karena setelah pendaftaran akun diproses, kalian tidak bisa melakukan perubahan data pendaftaran akun seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, pas foto, dan lain sebagainya. Yang kita cek pertama kali adalah nama lengkap sesuai ijazah tanpa gelar. Pastikan nama lengkap sesuai dengan yang tertera pada ijazah yang akan digunakan untuk mendaftar dan tidak mengandung unsur gelar di dalamnya. Kemudian yang kedua yang kita cek adalah alamat harus sesuai KTP. Pastikan alamat sesuai KTP sudah benar, khususnya bagi yang akan mendaftar ke formasi khusus alokasi daerah. Jika ada ketidakcocokan, batalkan proses pendaftaran dan lakukan perbaikan data ke Dukcapil terlebih dahulu. Apabila ada kesalahan data yang kita masukkan, kita klik tombol kembali. Tetapi kalau data yang kita masukkan sudah benar semua, kita klik proses pendaftaran akun. Setelah kita klik proses pendaftaran akun, di layar ditampilkan pesan atau konfirmasi seperti di layar ini. Apakah data yang Anda isi sudah sesuai? Cek kembali jika Anda belum yakin. Kesalahan data pada tahap ini menjadi tanggung jawab pendaftar dan tidak bisa diperbaiki setelah menyelesaikan pendaftaran akun. Kalau kalian belum yakin, jawab tidak. Kalau kalian sudah yakin, klik tombol iya.
Selanjutnya di layar ditampilkan langkah keempat, yaitu pendaftaran selesai. Pada tahap ini, registrasi pada portal SSCN Sekolah Kedinasan 2021 sudah berhasil. Ingat, kalian hanya dapat melakukan registrasi satu kali dengan NIK kalian. Jangan lupa catat dan simpan user, NIK, dan password kalian yang telah terdaftar. Silahkan cek kartu informasi akun Anda di step 1 atau swafoto setelah melakukan login pada dikdin.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan password yang telah kalian daftarkan. Pada halaman ini kita bisa mencetak informasi pendaftaran dengan cara klik tombol cetak informasi pendaftaran, atau kemudian kita melanjutkan ke login pendaftaran dengan cara klik tombol lanjutkan login pendaftaran. Berikut ini adalah contoh kartu informasi akun SSC ASN Dikdin yang kita cetak. Kartu informasi akun ini nanti kita gunakan pada saat kita melakukan swafoto. Setelah kita klik tombol lanjutkan login pendaftaran, maka di layar tampilannya adalah sebagai berikut. Untuk login, masukkan NIK kalian, kemudian masukkan password yang sudah kalian buat di formulir pendaftaran akun sebelumnya. Setelah itu klik tombol masuk. Selanjutnya di layar ditampilkan langkah untuk unggah swafoto. Perhatikan di sini ada keterangan. Perhatian, pastikan Anda sudah mengakhiri pendaftaran melalui tahap resume sebelum pendaftaran ditutup. Jika proses ini tidak dilakukan, maka data Anda tidak akan diverifikasi oleh verifikator instansi, walaupun Anda sudah mengunggah semua dokumen sekalipun. Perhatikan pada layar, di sebelah kiri ini adalah contoh swafoto dengan kartu akun dan KTP. Pada contoh swafoto yang benar ini, perhatikan tangan kanan memegang KTP dengan tampilan data KTP terlihat. Di sini ada data NIK dan lain-lainnya, kemudian foto. Sedangkan tangan kiri memegang kartu akun yang sudah dicetak terlebih dahulu. Ketentuan swafoto adalah swafoto atau selfie dengan memegang KTP atau surat keterangan perekaman dari Dukcapil dan kartu informasi akun yang sudah dicetak sebelumnya. Posisi melebar landscape. Jika Anda belum mencetak kartu informasi akun, silakan klik tombol cetak ulang kartu informasi akun di bawah ini. Jadi kalau kartu informasi akun belum dicetak, bisa dicetak dengan cara klik tombol cetak ulang kartu informasi akun di sini. Kemudian ketentuan berikutnya yang harus diperhatikan, berkas yang diterima adalah foto tipe file JPEG dengan ukuran maksimal 200 KB. Jadi di sini ada pembatasan, yaitu ukuran filenya adalah maksimal 200 KB. Nah, ketentuan mengenai swafoto dengan wajah jelas di sini ditunjukkan contoh swafoto yang benar. Jadi wajah terlihat jelas. Untuk ketentuan swafoto ini, swafoto selfie dengan wajah jelas, posisi melebar atau landscape. Berkas yang diterima adalah foto tipenya JPEG dengan ukuran maksimal 200 KB. Untuk unggah swafoto, jadi pertama kita unggah swafoto di sini pertama, kemudian yang kedua kita unggah swafoto lagi di sini lewat tombol choose file. Berikut ini adalah contoh swafoto, yaitu tangan kanan memegang KTP dan tangan kiri memegang kartu informasi akun. Jadi pada saat melakukan swafoto, usahakan tampilan KTP jelas dan tampilan dari
kartu informasi akun juga jelas. Kalau sudah unggah semua foto, kita klik tombol selanjutnya. Selanjutnya di layar ditampilkan formulir mendaftar formasi. Pada formulir mendaftar formasi ini, kalian bisa pilih instansi, pendidikan, lokasi, dan jabatan formasi yang akan dilamar. Jadi pertama-tama kalian akan menentukan sekolah dinas yang akan kalian lamar dan jenis formasinya yang akan kalian pilih. Setelah kalian memilih sekolah dan jenis formasi yang akan dilamar, lalu kalian klik tombol pilih. Beberapa jenis formasi membatasi pendaftar berdasarkan KTP provinsi tertentu saja. Setelah kalian memilih sekolah dan jenis formasi, kemudian isi kolom pendidikan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang Anda miliki, SMA atau SMK. Kemudian isi kolom jurusan sesuai dengan jurusan yang hendak kalian lamar. Isilah kolom lokasi formasi sesuai dengan lokasi berdasarkan jenis formasi yang Anda pilih. Lokasi formasi dapat berupa, namun tidak terbatas pada lokasi kampus yang akan dilamar, lokasi daerah asal afirmasi untuk formasi khusus, alokasi daerah. Jika kolom lokasi formasi kosong, kemungkinan besar sekolah tidak menyediakan formasi khusus untuk daerah Anda. Silahkan klik tombol ulang dan pilih jenis formasi lainnya. Selanjutnya, mengisi kolom lokasi tes. Untuk instansi atau sekolah tertentu, Anda dapat memilih lokasi tes tempat Anda hendak melakukan ujian. Silahkan pilih sesuai dengan keinginan Anda. Selanjutnya, isi kolom provinsi atau negara, SMA atau SMK, kabupaten atau kota, SMA atau SMK, untuk SMA dan SMK dalam negeri, dan nama SMA atau SMK sesuai ijazah dengan data sekolah SMA atau SMK asal kalian. Isilah kolom NISN, nomor induk siswa nasional, dan NPSN, nomor pokok sekolah nasional, sesuai dengan data Anda di Dapodik. Isilah kolom tahun lulus, nomor ijazah, tanggal ijazah sesuai dengan yang tertera di ijazah. Untuk lulusan tahun ini, Anda hanya diwajibkan mengisi kolom tahun lulus. Pastikan seluruh data yang Anda isi sudah benar. Kesalahan pengisian data merupakan tanggung jawab pendaftar. Isilah captcha di bawah ini dan klik tombol selanjutnya untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Yang harus diperhatikan bahwa beberapa formasi membatasi pendaftar berdasarkan provinsi atau kabupaten, KTP, atau jenis kelamin. Jika Anda hendak mengubah sekolah Anda, dapat klik tombol ulang di bawah kolom jenis formasi. Bila data sudah terisi dengan lengkap dan benar, klik tombol selanjutnya. Apabila ada data yang kurang lengkap, sistem akan mengeluarkan notifikasi seperti berikut. Selanjutnya, kita masuk ke formulir entry nilai. Untuk mengisi formulir ini, harap diperhatikan dan dibaca baik-baik petunjuk pengisian nilai, karena setiap sekolah kedinasan memiliki aturan yang berbeda-beda. Berikut ini adalah petunjuk pengisian nilai. Isilah nilai dengan skala 100 mulai dari 0 sampai 100,0 dengan maksimal 2 digit di belakang koma. Untuk nilai berskala 10, lakukan proses konversi ke skala 100.
Misalnya nilai 7,25 dikonversi menjadi 72,5. Untuk nilai berskala 4, IP, lakukan proses konversi dengan cara membagi nilai dengan 4 lalu dikalikan 100. Misalnya untuk nilai 3,25 maka dikonversi menjadi 3,25 dibagi 4 dikali 100, hasilnya 81,25. Pastikan isian nilai sudah sesuai. Kesalahan entry atau pemalsuan nilai menjadi tanggung jawab pendaftar. Jika sudah selesai, isilah CAPTCHA dan klik tombol selanjutnya untuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah pengisian formulir pengisian biodata. Pada formulir ini, kalian harus melengkapi kolom-kolom yang tersedia dengan benar. Kalian juga dapat memperbaiki nama sesuai ijazah, tempat lahir sesuai ijazah, tanggal lahir sesuai ijazah, demikian juga email pada formulir ini. Selain itu, kalian juga harus mengisi data diri pelamar dengan benar, yaitu seperti data alamat domisili, provinsi, kabupaten atau kota domisili, akun media sosial, catatan prestasi, jumlah saudara kandung termasuk kalian, suku bangsa, tinggi badan dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, golongan darah, status perkawinan, agama, nomor telepon, nomor ponsel, nomor kontak orang tua atau wali. Pada formulir ini kalian juga mengisi data diri orang tua, yaitu seperti nik ayah, nama ayah, tempat lahir ayah, tanggal lahir ayah, pekerjaan ayah, gaji ayah, alamat domisili ayah, status hidup ayah, nik ibu, nama ibu, tempat lahir ibu, tanggal lahir ibu, pekerjaan ibu, gaji ibu, alamat domisili ibu, dan status hidup ibu. Pada saat mengisi biodata, isilah bagian formulir yang wajib diisi. Pada bagian silakan lengkapi data Anda yang ditandai dengan tanda bintang. Selanjutnya, isi kode CAPTCHA yang tampil pada kolom yang disediakan. Kemudian klik tombol selanjutnya untuk ke langkah selanjutnya atau ke halaman selanjutnya. Langkah berikutnya adalah mengunggah dokumen. Pada halaman ini, kalian dapat mengunggah dokumen yang diperlukan sesuai dengan persyaratan. Jenis dokumen dan ukuran file yang diunggah tercantum pada setiap jenis dokumen yang diperlukan. Untuk mengunggah dokumen, kalian klik tombol unggah. Cari dokumen yang diupload sesuai dengan jenis dokumen. Kalian dapat mengecek dokumen yang telah diunggah dengan klik tombol lihat. Bila dokumen yang diunggah belum sesuai, klik tombol unggah untuk mengganti dokumen tersebut. Kolom status akan menampilkan status dokumen telah diunggah atau belum. Ketentuan pada saat mengunggah dokumen yang harus diperhatikan. Format berkas yang diterima adalah PDF atau JPEG sesuai ketentuan per jenis dokumen. Ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB dengan ukuran maksimal tergantung jenis berkas. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silahkan dikecilkan ke resolusi lebih kecil dengan catatan tulisan pada berkas harus terbaca dengan baik. Segala bentuk salah unggah
atau unggah tertukar atau berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalnya jika hasilnya tidak jelas terpotong, sesuai keperluan sebelum mengakhiri pendaftaran. Setelah selesai mengunggah semua dokumen, klik tombol selanjutnya untuk ke halaman selanjutnya atau ke langkah selanjutnya. Langkah berikutnya ditampilkan halaman resume. Petunjuk untuk halaman resume. Klik pada centang pada setiap data dan pastikan seluruh data yang Anda entry sudah benar. Jika ada yang belum sesuai, kalian diperkenankan untuk melakukan perubahan dengan cara klik pada tombol sebelumnya atau klik pada salah satu nama tahapan di bagian atas layar. Pastikan kembali seluruh dokumen yang diunggah sudah sesuai, tidak ada yang tertukar dan dapat terbaca dengan jelas. Jika sudah, beri tanda centang pada pernyataan di bawah ini, kemudian mengklik tombol akhiri dan proses pendaftaran. Apabila sampai pada saat batas akhir pendaftaran, pendaftar tidak mengakhiri pendaftaran, maka pendaftar dianggap gugur dan tidak akan masuk ke tahap verifikasi berkas oleh instansi. Klik tombol selanjutnya untuk ke halaman selanjutnya atau ke langkah selanjutnya. Selanjutnya, di halaman berikutnya ditampilkan resume pendaftaran sekolah kedinasan. Pada halaman ini ditampilkan tombol cetak kartu informasi akun dan tombol cetak kartu pendaftaran Dikdin. Apabila kalian klik tombol cetak kartu pendaftaran Dikdin, maka kartu pendaftaran akan dicetak seperti tampilan gambar ini. Kartu pendaftaran SSC-ASN Sekolah Kedinasan telah menggunakan tanda tangan digital dan disertifikasi oleh Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Setelah mencetak bukti pendaftaran, kalian akan menunggu konfirmasi hasil verifikasi administrasi di portal SSC-ASN. Setelah dinyatakan lulus verifikasi, selanjutnya kalian akan mendapat kode billing untuk melakukan pembayaran. Lakukan pembayaran pendaftaran berdasarkan kode billing tersebut dan sesuai dengan ketentuan sekolah kedinasan yang kalian pilih. Pembayaran akan terkonfirmasi secara otomatis oleh sistem. Setelah pembayaran terkonfirmasi, kalian bisa mencetak kartu ujian. Setelah itu, kalian bisa login ke portal PMB sekolah kedinasan yang kalian pilih untuk melanjutkan proses yang diperlukan. Demikian tadi cara daftar sekolah kedinasan di portal SSC-ASN. Selamat berjuang, semoga sukses.